Saya ingin membahas economy-wide modeling of climate change in Indonesia. Ini sebagai fun fact, sebelah kanan gambar itu adalah model makro pertama di dunia yang computing. Karena dulu nggak ada komputer, itu dia pakai mechanical dan air gitu. Jadi air masuk ke situ, nanti kebijakan fiskal tambahin airnya, nanti dicolokin. Ya. Kebetulan lewat di London, mampir ke Science Museum. Ini ada di computer section. Oke, economy wide modeling itu apa? Economy wide modeling itu intinya adalah memang model yang menganalisis efek dari kebijakan yang impact-nya itu baik direct terhadap si sektor yang disimulasi dan juga indirect kepada sektor-sektor lain across the economy. Jadi repercussions. Ada tiga main models di dalam economy wide modeling. Yang pertama computable general equilibrium model atau kadang juga sekarang disebut dengan AGE juga, applied general equilibrium model. Lalu ada bapak dan kakeknya, ini input output model, ya. Terus ada juga social accounting matrix model. Nah, kalau zaman dulu seperti Bill Phillips itu bentuknya fisik kayak gitu, kalau sekarang bentuknya kalau mau lihat kan kalau di arsitektur bentuknya kayak maket model itu. Nah, kalau di ekonomi CG modeling bentuknya persamaan sebenarnya. Jadi di sini itu large numerical model ya yang mengkombinasikan economic theory dengan real economic data. Dan karena besar maka dia harus dilakukan komputasi dengan dengan computer programming. Ya. Nah, banyak yang skeptik dengan CGI modeling dan tidak jarang kita mendengar itu black box. Kenapa disebut black box? Karena perbedaan dari segi model dengan model-model yang biasa dipakai ekonom lainnya. Model yang bisa dipakai ekonom lainnya itu kan seringnya econometrics. Kalau econometrics kan satu equation diregres, kelihatan hasilnya, semua orang yang di ruangan bisa paham. Oh iya, iya. Tapi kalau Mas Dandi ngeran model CGI, kalau ada hasilnya, yang paham Mas Dandi sendiri di ruangan itu. Jadi black box-nya di sana. Kalau dari segi kitanya, black box itu berarti memang sebenarnya keraguan orang dan mungkin kemalasan orang untuk memahami. Karena pada dasarnya kalau waktunya cukup, memang bisa memahami. Tapi nanti akan saya sampaikan juga tidak semudah itu. Ada prosesnya gitu. Nah, tetapi jangan takut. Karena kalau saya mengutip Kenneth Arrow, itu kalau ekonom semua tahu Kenneth Arrow ya, itu tahun 2005 pernah nulis begini, in all cases where the repercussions of proposed policies are widespread, there is no real alternative to CGE. So climate change adalah yang tentu repercussion-nya itu besar kemana-mana. Ya. Nah, ada beberapa isu ya, terkait dengan climate change economy wide impact modeling yang menurut saya cukup relevan ya untuk dibahas gitu, atau diperhatikan. Pertama, kita harus membedakan impact dari climate change terhadap perekonomian, berarti physical impact. Dan juga memodel the impact dari human response to climate change, itu berbeda. Yang pertama itu kita harus banyak berdialog dengan saintis non-ekonomis untuk kemudian bisa menerjemahkan impact-nya ke dalam economic models. Ya. Nah, itu kita harus banyak berdiskusi dengan saintis. Tentu yang kedua juga sama, cuma heavy scientific discussion itu di bagian yang pertama. Nah, untuk yang modeling the impact of human response to climate change, tentu ada 3 diantaranya itu tentu impact of no response. Kalau dulu sebelum tahun 2006, climate change itu sudah banyak dikomunikasikan oleh semua orang, terutama saintis. Cuman kena saintis, orang-orang di dapur yang biasa gimana area yang orang yang ngobrol di lapangan bola apa itu nggak begitu ngeh gitu. Nah, ketika tahun 2006 Stern bikin report, itu ekonom yang bikin, dia mentranslate bahasa saintifiknya ke dalam bahasa rupiah. Once you translate it into bahasa rupiah, langsung ada revival of climate change issues. That's how economics works. Jadi kalau kita udah dikasih rupiah dolar, orang biasanya langsung alert gitu ya. Nah itu contohnya. Jadi impact of no response kalau ditranslate menjadi bahasa rupiah values itu biasanya lebih alert orang. Nah itu yang dilakukan Nixon di Eastern Reviews. Lalu tentu climate change mitigation policies yang juga jarang terjadi di segi modern dilakukan ada adaptation policies. Jadi no response, mitigation policies, climate change adaptation policies. Nah itu hal komplit terus seperti itu. Lalu yang tak kalah penting adalah, nah ini problemnya. CGI modeling adalah, kalau kita lihat itu adalah
memodelkan kompetitif market economy. Market saya kasih garis bawah. Market economy. Padahal impact of climate, baik itu impact of climate change maupun impact dari human response to climate change, itu penyakit non-market. Jadi kita juga kalau mau komplit, kita harus masukkan market and non-market impact. Not market impact dari emission apa? Misalkan cleaner air, misalkan dari mitigation ya, cleaner air kan ada values-nya. Nah itu nggak tertangkap tuh di angka-angka yang keluar dari model si Jiget, nggak tertangkap. Ancillary benefit lah daripada climate change mitigation policy, dari climate change adaptation policy itu nggak tertangkap di dalam sini model. Dan juga impact dari climate change-nya ke ekonomi. Itu kita hanya bisa ngelihat kalau pakai CGI yang standar ya, itu yang melalui market yang ada harga pasarnya. Padahal saya sama Teh Susi itu kan ngajar ekonomi sumber daya alam di Unpad, itu setiap awal kuliah di hari pertama, di minggu pertama kuliah selalu bikin survei itu ke semua mahasiswa. Tolong tulis 5 hal yang paling bernilai buat Anda semua. Apa aja, mau suami yang soleh apa, tulis aja itu. Itu kita tulis di papan tulis semua. Itu selalu nggak pernah jauh. 70-80% yang ditulis papan tulis itu tidak bisa dibeli di Alfamart. Berarti memang yang non market value lebih banyak dianggap bernilai daripada enggak. Jadi how can we rely gitu ya, on a CG modeling yang disregard most thing values, gitu loh. Nah itu. Lalu yang terakhir dalam konteks modeling ini, nah ini yang sudah diadres menurut saya bagus sekali ya sama teman-teman di sini Dandi dengan Indocarbon dan lain, itulah bahwa ada global, ya, global model, ada national model, dan ada subnational model, gitu ya, yang juga. Nah, saya ingin mengutip salah satu penulis Amerika ya. Reform itu sama dengan ngerampas tulang yang sedang digigit anjing. Gitu. Termasuk climate change policy reform. Mau diajak diskusi sampai berbusa, will not do it. Philosophy will not do it. Just the Chapman. Itu sebenarnya mengingatkan kita the political economy bottleneck dari climate change reform. Gitu loh. Dan ini semakin penuh tantangan karena kalau teman-teman lihat gambar yang sebelah kanan dari gambar Gigi Chapman, itu saya ngambil dari teman saya, ya, Kim dan Scott. Itu dari tahun 1960 ke sekarang, the number of democracies itu meningkat pesat dibandingkan dengan number of autocracies. Kalau semua kayak Cina Singapura, reform gampang. Kalau semua jadi yang banyak yang hitam, reform tambah susah. Kalau semakin banyak yang hitam, semakin banyak demokrasi, itu semakin susah. Kenapa? Karena semua harus didengar, semua harus diminta pendapat dan lainnya. Gitu. Nah, jadi apa relevansi dari economy wide modeling? Nanti saya kasih contoh. Jadi economy wide modeling itu bisa help identify the winner and losers from climate change policies. Buat apa? Penting dong buat nge-mapping. Ya. Jadi pertama lagi, kita perlu identify winner karena winner itu harus kita dekati untuk membangun policy building. Look, you're the winner of this policy, you should support us deh. Come on, gitu ya. At least make a voice atau like lah di sosial media. Gitu. Tapi yang tak kalah juga penting adalah kita bisa mengidentify loser. Mengidentify loser bukan berarti kita menjadi memusuhinya, oh ini musuh kita ketahuan nih. Not necessarily like that. Dengan kita menemukan loser, kita bisa datangi dia. Kemudian dengan sedikit pragmatism in the name of reform yang smooth, kita will ask how much you want to compensate misalkan. Nah, jadi kalau istilah Sunda ya, Sunda itu ada dua peribahasa dalam Sunda yang mendukung ini. China herang, lauknya benang. Lauknya dapat, kolamnya nggak keruh. Nah itu untuk buat political ekonomi itu. Satu lagi, batu turun, gesik naik. Kalau kita mau batu turunin ke dalam pasir, pasirnya harus naik. Kompromi. The political economy of climate change reform juga mungkin bisa terilhami ya sama dua peribahasa kami di Sunda itu. Dan caranya untuk memetakan itu economy wide modeling. Siapa yang kita dekati, siapa yang kita lihat. Nah ini saya kasih ilustrasi aja contoh. Nah slide selanjutnya. Ini dulu paper saya lama nih dengan Pak Budi. Bagaimana dampak dari carbon tax kalau di Indonesia dilakukan. Ya, kita lihat kelihatan misalkan di yang kolom 2 itu kelihatan bahwa yang paling terkena dampak negatif itu adalah tentu hidrokarbon industries. Ya. Coal sekian turunnya, crude oil turunnya sekian, LNG turunnya sekian. Jadi memang kita, there will be the loser. Kalau kita bikin simulasi carbon tax without revenue recycling. Gitu.
Oke, kalau labor siapa? Oh, ternyata profesional yang lebih kena, agriculture nggak begitu kena. Dengan demikian kita bisa identify, oh, kalau misalkan modelnya interregional juga bisa tuh. Kalau interregional bisa tahu daerah mana yang kena, kan ada anggota DPD-nya kan. Nanti itu bisa diidentifikasi siapa yang kita dekati. Nah, terus ya, dan kalau modelnya cukup lengkap seperti yang ini, ada household-nya ya 200 household, kita bisa tahu distributional impact pattern-nya. Apakah dia increasing inequality, apakah decreasing inequality. Nah, itu ini juga bisa dipakai sebagai informasi aspek tentang distributional implication nanti apakah adil atau enggak dan lain-lain. Nah, ini contoh aja dari yang bisa kita lakukan. Saya membuat systematic literature review on scholarly database ya, dari artikel-artikel yang ditulis yang terkait dengan climate change dan menggunakan economy wide model. Gitu ya. Mengapa peer review? Karena itu standar ya di science ya peer review. Bukan berarti yang belum di peer review belum bagus, tapi ya udahlah saya mengandalkan peer review aja, gitu kan. Jadi ini yang udah di peer review di jurnal-jurnal yang baik. Karena Scopus saya punya jurnal yang jeleknya, yang predatory saya include itu, saya exclude. Jadi ini keywordnya di jurnal equilibrium. Jadi ini sama sekali nggak bias lah. Pokoknya ini repeatable. Jadi silakan teman-teman juga kalau punya akses dicoba saja ini hasilnya harusnya sama. Jadi jurnal equilibrium, CGE atau CGE, economy wide itu kalau pakai star itu berarti artinya anything after that itu dimasukin gitu. Input output sesuai accounting, terus jadi intinya yang title atau abstraknya atau keywordnya ada itu gitu. Terus dan ada climate change-nya, ada global warming-nya, dan Indonesia gitu ya. Nah hasilnya saya menemukan 93 artikel yang ada di scholarly database. Nah ini saya ambil 35 tertinggi di ranking berdasarkan number of citation. Yang paling impactful siapa? Sedikit promosi, kebetulan yang tanda merah ada bintangnya, itu kebetulan pekerjaan saya. Yang tanda merah bintang itu kolonel, tapi yang tanda merah bintang 2 itu jenderal, itu yang dibikin oleh orangnya juga ada di sini sebelah sana. Pak Joni Hartono, silakan. Tanda bintang 2 Pak Joni. Nah, kalau kita lihat ini saya nggak akan bahas, tapi saya akan kasih ke teman-teman. Jadi langsung ke highlightnya aja. Oke, jadi majority of studies itu menggunakan global models. Ya. Particularly GTAP-nya untuk CGE, terus yang multi regional I/O atau World I/O untuk I/O model. Gitu. Itu yang saya lihat dari literatur itu. Nah, climate change itu kan global issue. Ya, jadi kenapa banyaknya itu? Simply karena apa? Karena saya perhatikan itu international initiative itu lebih banyak dan lebih berani, lebih pede gitu dalam mengestimasi data. Yang jelas sering apa yang dilakukan di GTAP itu di Indonesia padanannya susah nyari, tapi tiba-tiba di GTAP ada gitu. Sering kayak gitu. Lalu bukan hanya di agriculture sector, land use change, ya. Dan juga untuk MRIO terutama itu non market impact, terutama emissionnya cukup lengkap. Emissionsnya cukup lengkap ya. Terus yang kedua, almost all studies, including yang di Indonesia, itu on climate change mitigation. Semua mitigation. Padahal kan saya sudah sampaikan tadi, aspek dari economic modeling climate change luas banget, bukan hanya mitigation. Mostly on energy related, bahkan mostly on energy related emission. Emission aja tidak hanya dari energi juga banyak. Bahkan forest juga paling besar di Indonesia ya, itu relatively minim. Gitu ya. Lalu untuk Indonesia itu hampir semua itu jarang yang punya extensive range renewable energy explicit. Untuk itu berarti teman-teman yang di CSIS itu bisa jadi salah satu breakthrough. Karena saya lihat tadi energi renewable-nya relatif banyak. That will be another breakthrough, ya. Karena di literatur nggak banyak kayak gitu. Mungkin satu pertama kali mudah-mudahan. Nah lalu yang mitigation study itu semua tidak ada yang address non-market impact, ancillary impact. Tidak ada yang address dampaknya terhadap kesehatan, dampaknya terhadap biodiversity dan lain-lain, itu nggak ada, belum nggak ada. None on adaptation, gitu ya. Lalu juga cuman baiknya sudah ada beberapa yang subnational analysis dan household-nya disagregasi.
Challenge to economic modeling of climate change Indonesia. Gitu ya. Pertama, pengalaman saya almost 15 years ya. Saya itu train, mungkin kalau dibilang, correct me if I'm wrong Pak Joni, almost more than 1,000 people. I train people on CG modeling. Tapi bingungnya, kok balik ke saya lagi sering. Where are these 1,000 people? Saya bertanya tuh, tapi ternyata jawabannya mudah. Karena untuk bisa excel ya di dalam CGI modeling itu kita memperoleh combinations of skill set yang jarang ada di satu orang. Ekonomiknya harus paham banget, tidak takut equation, tidak takut komputer, tidak gaptek gitu ya. Dan yang terakhir yang agak susah, harus rapi orangnya. Nah, nyimpen data di mana salahnya udah sudah bubar. Jadi harus rapi. Oleh karena itu, makanya hampir semua di institusi-institusi yang jalan CGI modelingnya teamwork. Jadi key-nya itu menurut saya. Kecuali you have all those skill set, gitu ya. Kecuali you have all those skill set, gitu ya. Nah, jadi teamwork. Jadi saya bagi-bagi tugas. Oh, kamu yang rapi, nah, kamu bagian ngurus file ya, nah, gitu. Dan ini perlu, dan ini memerlukan a lot of training, long training. Yang ideal adalah training di S3 untuk mendapatkan S3-nya. Satu, kedua setelah S3 melanjutkan. Itu yang ideal, ya. Tapi tidak harus ideal, tapi that's the ideal one. Kenapa begitu? Karena producing number with it is much easier than understanding it. Saya juga struggling Pak sampai sekarang. Terus terang, struggling juga saya ini. Kenapa kayak gini ya? Ini kenapa? Saya struggling, gitu ya. Dan contohnya misalkan ya, the most complex multi-regional CGI yang di Indonesia, yang juga saya dan teman-teman dia sudah bikin, namanya Indoterm, itu available for public download. Anyone can download, can use it, can produce number with it. But can they comprehend it? That's another issue. Karena kalau kita produce number, kemudian kita present, then it's another issue. Okay? Kalau kita tidak comprehend. Oleh karena itu sering input-output analisis yang lebih simple, it's much more trackable and easier to learn and understand. Itu jadi kalau bisa dilengkapi itu dulu juga minimal sebagai basis, baru kemudian melangkah. Apalagi ini climate change. Karena climate change analysis itu extension to standard CGI modeling, adding more complexity, carbon taxation mechanism, inter-energy substitution, emission from land use change, belum ancillary benefit. Lalu terakhir data. Datanya memang kita scarce ya. Indonesian IO data itu diupdate-nya sangat jarang. Yang tahun 2016 ya, itu memang tidak distinguish renewable energy separately. Sehingga kita harus nambah kerjaan lagi yang lain. Jadi memang itu. Tapi once we have it, itu akan sangat powerful, ya. Cuman jadi akan sangat berguna karena bisa digunakan pada banyak policy yang berbeda-beda. Kalau itu relevan dan di skenario-nya dilakukan dengan baik dan hati-hati. Itu aja barangkali.